Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Dwi Santoso dengan NPM 22141410042 dari kelas Peternakan B, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Budian yang berjudul teori kemungkinan. Yang pertama, apa itu teori kemungkinan? Teori kemungkinan adalah suatu istilah untuk menunjukkan ketidakpastian. Artinya segala sesuatu yang tidak pasti terjadi dapat disebut mungkin akan terjadi, walaupun mungkin juga tidak atau belum tentu terjadi. Kemungkinan seringkali juga disebut dengan nama lain seperti probabilitas, kebolehjadian, peluang, dan sebagainya. Harapan akan terjadinya suatu peristiwa tidak sama untuk setiap peristiwa dan setiap waktu. Oleh karena itu, besarnya kemungkinan suatu peristiwa yang berbeda dapat pula berbeda. Lalu di sini ada dasar-dasar teori kemungkinan, ada 3, yaitu yang pertama kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, yang kedua kemungkinan terjadinya 2 peristiwa yang bebas, ketiga kemungkinan terjadinya 2 peristiwa yang terkait. Selanjutnya yang pertama yaitu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang diharapkan sama dengan perbandingan jumlah peristiwa tersebut dengan jumlah seluruh peristiwa. Formula matematikanya adalah Kx sama dengan K per X plus Y. Kx di sini adalah besaran kemungkinan yang terjadinya peristiwa X. K plus Y di sini adalah jumlah seluruh peristiwa yang mungkin terjadi dalam kurung peristiwa X dan peristiwa Y. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya 2 peristiwa yang bebas. Kemungkinan terjadinya 2 peristiwa atau lebih secara bersamaan sama dengan hasil kali besarnya kemungkinan dari masing-masing peristiwa. Formula matematikanya seperti ini. K dalam kurung X dan Y sama dengan Kx kali Ky. K dalam kurung X dan Y adalah besarnya kemungkinan terjadi peristiwanya X dan Y. Kx di sini adalah besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X. Selanjutnya Ky adalah besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa Y. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemungkinan terjadinya 2 peristiwa yang terkait. Kemungkinan terjadinya 2 peristiwa atau lebih yang saling terkait dalam kurung alternatif sama dengan hasil penjumlahan besarnya kemungkinan dari masing-masing peristiwa. Formula matematikanya adalah seperti ini, yaitu K dalam kurung X atau Y sama dengan K dalam kurung X plus K dalam kurung Y. K dalam kurung X atau Y yaitu besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X atau Y. Kx yaitu besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X, sedangkan Ky besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa Y. Selanjutnya yaitu ada operasi binomial. Banyaknya masalah dalam genetika melibatkan berbagai peristiwa atau fenotip dan kita harus menghitung besarnya kemungkinan peristiwa tersebut terjadi. Misalnya perkawinan 2 orang bergenotip A besar A kecil, beberapa kemungkinan anak pertamanya bergenotip A besar dan anak kedua juga A besar, atau anak pertama A besar A kecil dan anak kedua A kecil. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita menggunakan operasi binomial. Cara operasi binomial seperti ini, yaitu dengan rumus dalam kurung A plus B dan pangkat N. A dan B di sini adalah besarnya kemungkinan dari suatu peristiwa, sedangkan pangkat N adalah banyaknya semua peristiwa. Selanjutnya
Selain ada operasi binomial, selanjutnya ada operasi multinomial. Operasi multinomial ini sedikit berbeda dengan binomial. Sampai di sini hanya mempelajari penggunaan teori kemungkinan untuk dua alternatif atau dua pilihan. Ini untuk operasi multinomial. Kenyataannya dalam genetika ada kalanya kita harus memprediksi lebih dari dua alternatif. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan operasi binomial, harus dengan operasi multinomial. Inilah cara operasi multinomial dengan rumus n faktorial sama dengan per n faktorial per w faktorial x faktorial y faktorial p pangkat w p pangkat x r pangkat y. N di sini adalah jumlah seluruh keturunan, w, x dan y adalah jumlah keturunan dengan sifat fenotip atau genotip tertentu. P, Q, dan R di sini adalah besaran kemungkinan untuk sifat fenotip atau genotip tertentu. Selanjutnya di sini menghitung besaran risiko genetik ada dua, yaitu dengan menghitung risiko berdasarkan prinsip Mendel, dan yang kedua adalah menghitung risiko berdasarkan analisis Bayes. Yang pertama yaitu menghitung risiko berdasarkan prinsip Mendel. Kasus pertama, gen autosom albino. Sepasang suami istri memiliki anak albino. Mereka berencana memiliki anak lagi. Pertanyaannya adalah berapa besar kemungkinan anak keduanya albino? Dijawab pada step berikutnya. Langkah-langkah pemecahannya yaitu langkah pertama yaitu kita harus kerjakan supaya mudah menganalisis untuk menunjukkan gambarannya adalah kita gambar silsilah keluarga tersebut. Tadi suami istri yang normal memiliki seorang anak albino. Seperti ini gambarnya. Kita lihat langkah-langkahnya. Langkah yang kedua itu menyusun asumsi genetika untuk sifat tersebut. Asumsi pertama yaitu albino disebabkan oleh alel tunggal resesif A kecil pada autosom. Maka individu fenotip albino akan bergenotip homozigot resesif A kecil. Dalam individu normal, bergenotip homozigot dominan A besar atau heterozigot A besar A kecil. Asumsi kedua yaitu dalam kasus ini tidak ada mutasi, sehingga C memiliki fenotip tersebut karena menguasai gen orang tuanya. Ya, ini bulat hitam sama seperti orang tuanya. Langkah ketiga yaitu berdasarkan asumsi di atas, maka dapat dianggap bahwa A dan B bersifat heterozigot karena mereka memiliki anak yang homozigot resesif AA yaitu C. Ini C. Bila A dan B keduanya bukan individu heterozigot A besar A kecil, tidakkah mungkin mereka memiliki anak bergenotip AA? Langkah keempat yaitu karena A dan B heterozigot A besar kecil, maka kemungkinan anak berfenotip albino adalah sebesar 1/4 atau 1/4. Jadi kemungkinan anak kedua D berfenotip albino adalah 0,25. Jadi kedua orang tua ini memiliki anak albino, jadi yang anak kedua ini adalah D ini memiliki peluang 0,25 sebagai albino dari fenotipnya, dari kedua fenotip D. Perhatian, jawabannya akan berbeda bila kasusnya adalah dua orang heterozigot untuk sifat albino menikah. Beberapa kemungkinan memiliki dua anak semuanya berfenotip albino.
Setiap anak yang dilahirkan memiliki kemungkinan terlahir albino adalah 1/4. Jadi, bila dua anak bersifat albino, kemungkinannya adalah 1/4 kali 1/4. Hasilnya adalah 1/16. Anak pertama dan kedua adalah kejadian yang terpisah. Kemungkinan anak kedua di sini tidak albino ya, karena kejadian yang terpisah. Kasus kedua yaitu gen terangkai kromosom X hemofilia. Seorang laki-laki penderita hemofilia B kawin dengan seorang perempuan normal. Anak perempuan mereka kawin dengan laki-laki normal dan telah memiliki 4 anak lelaki yang semuanya normal serta seorang anak perempuan yang normal. Pertanyaannya adalah di sini, berapa besar kemungkinan cucu perempuan dari lelaki tersebut heterozigot atau karir hemofilia? Seperti biasa, sebelum melakukan langkah-langkah, sebelum kita melakukan asumsi, langkah pertama yaitu menggambar silsilah keluarga tersebut supaya mudah. Langkah pertama yaitu menggambar silsilah keluarga tersebut ya seperti ini. Ini ayahnya dan ini ibunya. Kita memiliki anak normal perempuan, gambarkan C. Anak perempuan itu yang C menikah dengan lelaki normal dan menghasilkan 4 lelaki normal dan serta perempuan yang normal. Ini yang A ini perempuan, ini ibunya, ini ayahnya, ini anak perempuannya tersebut. Ini mereka menikah dengan lelaki, serta 4 anak lelaki normal dan 1 perempuan. Dan B adalah lelaki penderita hemofilia, sedang A adalah istrinya. Ya ini istrinya, ini B. Seorang perempuan normal. I adalah individu yang didandakan genotipnya. Ini I. Sekarang ini kita menghitung dengan risiko analisis bias ya. Langkah kedua yaitu menyusun asumsinya. Asumsi pertama yaitu hemofilia disebabkan oleh alel resesif H pada kromosom X. Berarti lelaki normal pasti memiliki alel normal. Tapi perempuan normal ada 2 kemungkinan genotipnya, yaitu H besar atau H besar kecil. Asumsi kedua yaitu dalam kasus ini tidak ada mutasi dan perkawinan terjadi sesuai dengan hukum Mendel. Langkah yang ketiga yaitu berdasarkan asumsi di atas, kita akan melakukan perhitungan berikut. C jelas karir heterozigot karena dia mendapatkan alel H yang terkait kromosom X dari ayahnya yang telah diketahui penderita hemofilia. Dengan kondisi di atas, maka C memiliki kemungkinan mewarisi alel H pada keturunan sebesar setengah. Jadi wanita ini, anak perempuan ini dapat mewarisi alel H, tapi hanya setengah untuk keturunannya. Langkah keempat yaitu I seorang perempuan. Jadi dilihat tadi perempuan ini menikah dengan laki-laki memiliki 5 anak, 4 diantaranya laki-laki normal, satunya perempuan normal. Perempuan normal sini adalah ya yang I. Karena itu dia mewarisi 2 kromosom X, satu diwarisi oleh ayah yang jelas normal H, sedangkan satu lagi dari ibu yang mungkin membawa alel H atau H kecil. Alel H besar atau H kecil. Dengan demikian kemungkinan I bersifat karir adalah 0,5. Kasus yang kedua yaitu gen rangkai kromosom X hemofilia.
Seorang laki-laki normal B kawin dengan perempuan A yang diketahui pembawa tapi bukan menderita gen hemofilia. Mereka memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kedua anak lelakinya adalah penderita hemofilia. Sedangkan anak perempuannya normal. Anak perempuan tersebut kawin dengan lelaki normal dan telah memiliki 4 anak lelaki dan seorang anak perempuan yang semuanya normal. Pertanyaannya adalah berapa besar kemungkinannya cucu perempuan dari lelaki tersebut heterozigot atau karir hemofilia cucunya ya. Jadi tadi ada yang pertama, langkah pertama kita menggambar silsilah tersebut supaya lebih mudah. Nah, di sini adalah B itu seorang laki-laki yang normal dan A adalah perempuan istrinya yang bukan diduga penderita hemofilia tapi bukan pembawa. Lelaki tersebut menikah dengan istrinya dan memiliki 3 anak, 2 diantaranya laki-lakinya yaitu M dan N ini penderita hemofilia dan yang perempuan tidak atau normal. Dan perempuan tersebut menikah dengan lelaki normal menghasilkan 5 anak yang 4 diantaranya lelaki yang normal dan 1 cewek dan 1 perempuan yang normal. Angka kedua yaitu menyusun asumsi genetika untuk sifat tersebut dengan asumsi bahwa hemofilia disebabkan oleh alel resesif H kecil pada kromosom X, berarti lelaki normal pasti memiliki alel normal. Tetapi perempuan normal pada 2 kemungkinan genotip yaitu H besar atau H besar H kecil. Dalam kasus ini tidak ada mutasi. Langkah ketiga yaitu di sini kita menggunakan analisis bias. Pada dasarnya kita harus menghitung dengan segala kemungkinan yang ada. Berapa besar kemungkinan C bersifat heterozigot? Ada beberapa jenis probabilitas yang kita hitung yaitu prior probability, conditional probability, joint probability, dan posterior probability. Yang pertama prior probability yaitu berdasarkan hukum Mendel maka kemungkinan C bersifat heterozigot adalah setengah atau 1/2. Kemungkinan berdasar hukum Mendel ini adalah besarnya prior probability. Yang kedua, conditional probability. Kenyataan bahwa C memiliki 4 anak lelaki normal menyebabkan kita bertanya, benarkah C heterozigot? Besarnya kemungkinan seorang perempuan heterozigot memiliki 4 anak lelaki normal adalah sebesar setengah kali 4 atau sama dengan 1/16. Sekali lagi, kemungkinan seorang perempuan heterozigot untuk hemofilia dengan syarat 4 anak lelakinya normal semua. Ini yang disebut dengan conditional probability. Syarat ini dipenuhi oleh C, sehingga kemungkinan C heterozigot adalah 1/16. Di lain pihak, C adalah bukan karir besarnya, kemungkinan memiliki 4 anak lelaki normal adalah sebesar 1. Yang keempat yaitu joint probability. Kemungkinan menurut hukum Mendel yaitu kemungkinan heterozigot H besar H kecil adalah setengah, dan kemungkinan homozigot H besar juga adalah setengah. Besar kemungkinan menurut hukum Mendel dan melihat kenyataan yang ada yaitu memiliki 4 anak lelaki normal. Jawabnya adalah setengah kali 1/6 yaitu 1/32. Ini adalah nilai yang disebut dengan joint probability bahwa C heterozigot dengan kenyataan memiliki 4 anak lelaki normal. Di lain pihak, besarnya kemungkinan bukan karir adalah setengah kali 1. Istilahnya tetap setengah atau 1/2. Yang keempat adalah posterior probability. Berdasarkan kenyataan bahwa C memiliki 4 anak normal, maka kemungkinan dia heterozigot adalah 1/32. Kemungkinan C bukan karir adalah setengah. Menghitung probabilitas pada dasarnya adalah menghitung perbandingan. Perhatikan bahwa dalam kasus ini kemungkinan C heterozigot dan tidak heterozigot adalah 1/32 dibanding setengah atau 1/16. Dalam kasus ini, besarnya kemungkinan C heterozigot adalah 1/17. Nilai ini berasal dari 1 banding dalam kurung 1 plus 16 tutup kurung.
Ini adalah nilai posterior probability. Langkah keempat dari menghitung analisis bias adalah sekarang saatnya kita menghitung heterozigot besarnya kemungkinan I bersifat heterozigot. Besarnya I heterozigot sama dengan besarnya kemungkinan memiliki alel A dari ibunya yaitu C. Sesuai hukum Mendel maka besarnya kemungkinan ini adalah setengah. Tapi karena kemungkinan C berheterozigot dengan 1/17 maka kemungkinan I bersifat heterozigot menjadi setengah kali 1/17 sama dengan 1/34 atau sekitar 3%. Dengan menggunakan teorema bias untuk memodifikasi perhitungan berdasarkan hukum Mendel memberikan nilai risiko yang jauh lebih kecil. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.